Tak mau kalah dengan Thailand, belakangan ini Korea Selatan juga cukup sering memproduksi drama bertema boys love. Meski hanya berformat web drama, tetapi kisah yang diberikan tidak kalah seru dan unik dari drama reguler pada umumnya. Malahan, beberapa drama berikut ini mungkin akan membuat kamu jatuh cinta dengan chemistry yang mereka hadirkan. Salah satu drama boys love asal Korea Selatan yang sedang banyak diperbincangkan adalah Semantic Error. Tak hanya itu, masih ada beberapa drama lainnya yang mungkin akan sesuai dengan seleramu. Makanya kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi drama boys love asal Korea Selatan yang wajib untuk kamu tonton. Mau tahu apa aja? Ya udah, kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Semantic Error. Bagi para penggemar drama bertema boys love, sepertinya kamu wajib banget menonton Semantic Error ini. Web drama karya sutradara Kim Soo Jong ini memang berhasil membuat banyak orang kaget dan kagum banget. Pasalnya, web drama yang tayang di Netflix ini berhasil menggeser kepopuleran drama-drama besar di Korea Selatan. Adapun drama ini mengisahkan Cho Sang-woo, seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer. Tapi karena perbuatan kecilnya, hal ini malah membuat Jae Jang Young gagal berkuliah ke luar negeri. Meski awalnya mereka kesal, namun siapa sangka kerjasama yang mereka lakukan secara terpaksa malah menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya. To My Star Season 2. Drama selanjutnya yang kita bahas adalah To My Star Season 2. Drama satu ini kembali dibintangi oleh So Woo Hyun dan Kim Kang Min. Jadi sudah bisa dipastikan chemistry keduanya akan membuat alurnya terasa makin romantis dan greget banget. Adapun dramanya mengisahkan Kang So Joon dan Hang Ji Woo, dua orang yang memiliki karir yang sangat berbeda. Kang So Joon yang merasa karir aktornya semakin meredup justru mendapatkan semangat baru dari koki Han Ji Woo. Meski awalnya merasa sangat cocok, siapa sangka ada berbagai perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Lalu bagaimanakah kisah mereka berakhir? Nonton aja ya. Blooming. Sejak kecil, Cha Si-won menyadari bahwa orang-orang dengan penampilan menarik dan tampan cenderung lebih populer. Sejak saat itu, ia ingin populer dengan mempertahankan kepribadian yang menyenangkan. Ketika masuk perguruan tinggi, Cha Si-won yakin dia akan menjadi salah satu mahasiswa populer di kampusnya. Hingga akhirnya ia bertemu mahasiswa lain bernama Hyung Daun yang sempurna. Daun bukan hanya tampan dan rupawan, dia juga berasal dari keluarga kaya dan memiliki kepribadian yang hebat. Cha Si-won merasa terintimidasi ketika beberapa kali bertemu dengan Daun. Setelahnya, kehidupan perkuliahan tidak lagi terasa mudah. Where Your Eyes Linger. Han Tae-jo, pemuda berusia 18 tahun, diberkati kekayaan keluarganya, ketampanan, dan popularitas. Tae-jo berteman dengan Kang-guk selama 15 tahun. Kang-guk sendiri mendapat kepercayaan dari ayah Tae-jo untuk mengawal dan menjaga putranya itu. Keduanya memiliki kepribadian yang berbeda, karena Tae-jo cenderung manja dan Kang-guk lebih dewasa, tenang, tetapi perhatian. Walau begitu, mereka tetap dekat dan akrab. Suatu hari, kedekatan mereka teruji dengan kedatangan seorang gadis bernama Hyemi. Tae-jo cemburu kepada Hyemi karena mengganggu dan menggoda Kang-guk, dan konflik mereka pun berkembang semakin serius ketika ayah Tae-jo memisahkan keduanya karena mendengar kabar kalau mereka berdua sudah berciuman. Roommate of Pongdak 304. Drama ini jadi rekomendasi drama Korea bertema boys love selanjutnya. Berjumlah 8 episode dengan durasi per episodenya sekitar 25 menit. Drama ini bercerita tentang seorang pemuda berusia 29 tahun bernama Ji Ho Jun yang berasal dari keluarga chaebol. Ho Jun mendapat peringatan sekaligus perintah dari ayahnya untuk hidup mandiri tanpa kekayaan keluarga selama 2 tahun. Ho Jun harus meninggalkan rumah dan tidak mendapatkan uang sepeser pun selama 2 tahun. Hingga saat ia menemukan tempat tinggal baru, Ho Jun bertemu dengan So Jae-yeon sebagai pemilik rumah. Jae-yeon memperlakukan Ho Jun dengan kurang menyenangkan. Jae-yeon tidak tahu bahwa Ho Jun adalah atasannya di tempat kerja. Begitu pula sebaliknya. Dan disinilah awal mula kisah asmara mereka berdua dimulai.
Cherry Blossom After Winter. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer karya Bam Woo. Drama satu ini memang memiliki kisah cinta yang manis sekaligus mengharukan banget. Jadi wajar jika banyak penonton yang baper. Drama ini mengisahkan persahabatan antara So Hun Bom dan Jo Tae Song yang sudah terjalin sejak mereka masih anak-anak. Namun bagi So Hun Bom, Jo Tae Song adalah sosok pria yang paling sempurna dan sangat berarti baginya. Apalagi ketika mereka beranjak dewasa. Percikan asmara secara perlahan mulai membuat hubungan keduanya semakin dekat. Once Again. Shin Jae-woo memiliki trauma masa kecil, rasa sakit hati dan perasaan bersalah atas meninggalnya senior yang paling dia hormati, Kang Ji-hoon. Trauma tersebut mengikutinya hingga ia dewasa. Jae-woo punya mimpi memiliki kekuatan untuk memutar waktu dan mengubah takdirnya serta takdir Kang Ji-hoon. Secara ajaib, Jae-woo seperti terlempar ke masa lalu, tepatnya di tahun 2007. Saat itu dia bertemu dengan Kang Ji-hoon dan jatuh cinta. Ji-hoon adalah pemuda yang dia kagumi. Sayangnya, sebuah tragedi memisahkan mereka dan Jae-woo tak henti menyalahkan diri sendiri. 15 tahun kemudian, Jae-woo kembali ke asrama tempat Kang Ji-hoon dulu tinggal. Di asrama tersebut, Jae-woo menemukan sebuah intercom dan terkejut karena suara Ji-hoon muncul terdengar di sana. Oh, boarding house. Beralih ke drama selanjutnya, kali ini kita akan membahas mengenai drama berjudul Oh Boarding House. Drama karya sutradara Park Eun-jo ini mendapuk Shin Yong-sok dan Im Sung-kyun sebagai pemeran utama. Sama seperti web drama pada umumnya, drama ini hanya berdurasi singkat, yaitu 8 episode saja. Adapun kisahnya menceritakan Seolwon yang menggantikan ibunya untuk mengelola kos-kosan khusus pria. Karena harga sewanya sangat murah, tak heran ada banyak orang yang ingin menyewa kamar kos kepadanya. Namun keadaan jadi agak kikuk ketika Seolwon mengetahui bahwa para penghuni kosan pria ini jatuh cinta kepadanya. Terutama kisah percintaan antara ia dan salah seorang penghuni kosannya yang merupakan seorang guru olahraga di sebuah SMA. Tanpa diduga, sahabat dekat Seolwon juga menaruh perasaan yang lebih terhadap Seolwon. Hal ini kemudian memicu konflik cinta segitiga di antara mereka. Love Class. Cha Ji-woo adalah mahasiswa tahun kedua jurusan jurnalisme dan komunikasi massa yang bertubuh cukup pendek serta berhati lembut. Dia tergila-gila pada seorang gadis, teman sekelasnya bernama Bae Yuna. Yuna punya ketakutan sendiri terhadap pria setelah diikuti oleh orang misterius. Yuna hanya nyaman dan aman ketika bersama Ji-woo. Namun Yuna tidak melihat Ji-woo sebagai seorang lelaki. Suatu hari, ketika mereka diharuskan berpasangan untuk menyelesaikan proyek dari jurusan. Secara mengejutkan, Yuna memilih untuk berpasangan dengan teman sekelasnya, seorang perempuan yang jatuh cinta pada profesor mereka. Dengan begitu, Ji-woo otomatis harus berpasangan dengan pria. Dan pria tersebut bernama Lee Ru-ah. Dan itu merupakan awal mula terbentuknya kisah di antara mereka berdua, Ji-woo dan Lee Ru-ah. Konflik pun semakin melebar dan merembet luas seiring berjalannya episode demi episode. First Love Again. Kita beralih ke drama fantasi. Gimana rasanya kalau jodoh yang kita nantikan selama 25 tahun ternyata bereinkarnasi menjadi seorang pria? Inilah yang dirasakan oleh Yeon-sok, seorang pria yang sudah hidup di bumi selama 300 tahun. Pria yang kini bekerja sebagai seorang novelis web populer ini sedang menanti sang kekasih yang bernama Haeyeon. Tapi penantiannya menjadi agak membingungkan ketika ia tidak pernah menyangka kalau Haeyeon akan bereinkarnasi menjadi seorang pria. Apalagi keduanya sekarang bekerja di tempat yang sama. Segalanya menjadi lebih kompleks, terutama soal perasaan mereka. Apakah Yeon-sok akan menerima Haeyeon sebagai seorang pria? Penasaran? Nonton aja ya.
Itu dia beberapa rekomendasi drama bertema boys love asal Korea Selatan yang bisa kamu tonton. Beberapa drama tersebut memang populer banget meskipun durasinya tidak lebih dari 8 episode saja. Selain itu, setiap drama memiliki alur cerita yang beragam dan tidak akan membuat kamu bosan. Apa teman-teman tertarik untuk menonton semuanya atau justru sudah nonton semuanya?